Meskipun rumor tentang kedatangan bajak laut telah mencapai GRD Vis dan selatan Islandia pada bulan Juni, banyak kata-kata yang penuh emosi dan kesombongan, terutama dari pihak otoritas Denmark. Sebuah barikade pelindung didirikan di sekitar pos perdagangan Denmark di Kepulauan Westman dan kapal-kapal dipersiapkan untuk pertempuran. Orang Denmark membual bahwa orang Islandia akan mundur pada tanda bahaya sekecil apapun. Persiapan terus berlanjut hingga beredar kabar bahwa para bajak laut telah menjauh dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Kepulauan Westman. Akibatnya, kewaspadaan mengendur. Meskipun ada beberapa peringatan, waktu berlalu dan ketenangan ini bertahan hingga 16 Juli, sebuah hari Senin. Pada fajar, 3 kapal terlihat di lepas pantai selatan, salah satunya berukuran cukup besar. Ketika melihat kapal-kapal itu di pagi hari, semua orang diperintahkan untuk berkumpul di pos perdagangan Denmark dengan perintah tegas untuk tetap berada di sana. Mereka tinggal di sana sepanjang hari hingga malam tiba. Namun, orang-orang bubar ketika orang Denmark mulai bersikeras bahwa ketiga kapal itu pasti milik armada pertahanan yang dikirim untuk melindungi Islandia. Dengan demikian, semua orang kembali ke rumah mereka dan mereka menghentikan persiapan. Saat itulah hamba-hamba setan, sumber segala kejahatan, mencapai tujuan mereka. Video ini didukung oleh Magellan TV. Apa perbedaan utama antara UAS dan naga? A. Ukurannya, B. Jumlah kaki, atau C. Perilakunya? Benar. Dalam heraldik Inggris, Wands biasanya digambarkan dengan 2 anggota badan, dan itulah rekomendasi saya di Magellan TV minggu ini. Serial dokumenter baru yang luar biasa berjudul Myths and Monsters. Produksi 4 hingga 6 episode yang mengungkap sejarah unik di balik beberapa mitos dan legenda terbesar. Dari Troya hingga Ragnarok, keagungan epik terungkap dalam gambar-gambar yang memukau. Selain itu, Magellan menawarkan koleksi mengesankan dengan lebih dari 3.000 dokumenter untuk dijelajahi. Sebuah platform ala Netflix sejati bagi pecinta genre ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati uji coba gratis 1 bulan, eksklusif bagi penonton Voices of the Past. Cukup klik tautan di deskripsi. Terima kasih. Keesokan harinya, dengan datangnya musim dingin, para bajak laut gelap memasuki laut. 3 kapal yang mereka sebut Slur, kapal berukuran cukup besar, dengan cepat dikuasai oleh 300 orang yang bergerak menuju pantai. Di antara mereka, nelayan Inggris bertindak sebagai pemandu, mengarahkan para penyerang ke titik pendaratan yang tidak biasa, di mana tidak ada seorang pun selama beberapa generasi pernah berhasil mendarat sebelumnya. Serangan itu begitu mendadak sehingga pelarian menjadi hampir mustahil. Para bajak laut menyebar ke seluruh pulau dengan keganasan, seperti kawanan serigala dalam perburuan. Lolongan mereka bergema seperti serigala. Perempuan dan anak-anak, terutama di pertanian dekat lava, menjadi yang paling rentan karena para penyerang mempersingkat jalan ke sana. Hanya yang paling gesit tanpa hambatan atau acuh terhadap yang lain yang berhasil melarikan diri. Aku bersama kelompokku yang lemah dengan cepat ditangkap. Beberapa tetangga yang lebih cepat berlindung di gua-gua atau menuruni tebing. Sedikit yang berhasil merebut kembali kebebasan, tapi siapa tepatnya, aku tidak bisa mengatakan. Istriku dan aku termasuk yang pertama ditangkap. Kami melawan dengan gagah berani, sampai akhirnya ditaklukkan dengan hantaman popor senjata dan tombak, terpaksa menyerah. Hingga hari ini aku masih bertanya-tanya, mengapa kami tidak langsung dieksekusi saat itu juga. Ku curigai sebagian besar penyerang kami adalah orang Inggris. Apa yang menanti kami sekarang? 4 orang yang tetap tinggal setelah kepergian para bajak laut melaporkan apa yang mereka saksikan. Para penjahat itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok terbesar sekitar 150 orang membawa 3 panji merah. Mereka menuju rumah-rumah dagang Denmark dan merebutnya tanpa perlawanan. Para pedagang telah melarikan diri setengah jam sebelumnya. 2 kelompok lainnya menyebar ke seluruh pulau, memburu orang di setiap sudut. Perempuan, orang tua, pemuda, bahkan bayi. Para bajak laut menerobos masuk ke rumah-rumah di lereng bukit, menyusuri gua dan celah-celah batu, mengejar orang Islandia hingga ke tempat-tempat paling terpencil yang hanya dikenal oleh mereka yang hafal setiap batu di jalannya. Mereka tidak mengampuni siapapun yang melawan atau menganut iman Kristen. Mayat bergelimpangan di mana-mana. 4 nyawa direnggut dengan tembakan di dalam gua. 4 yang lain diperdaya dan ditangkap oleh bajak laut Turki. Pendeta John tewas di pantai di depan rumahnya sendiri. Pada momen genting ini, angin berbalik menguntungkan para penjahat itu, memberikan semua yang mereka inginkan. Seperti yang dinubuatkan, kau membiarkan mereka dilepaskan hanya untuk dihancurkan. Salah satu kapal Turki yang awalnya menahan layarnya, memanfaatkan perubahan angin untuk berlayar ke pelabuhan, lalu melepaskan tembakan meriamnya. 3. Gereja Canon Telander Kirk berkobar dalam nyala api. Pada hari Selasa itu, sudah menjadi tahanan, kami berkumpul di rumah Denmark tempat mereka membawa kami, ketika para bajak laut yang kejam mengumpulkan semua tawanan lainnya. Di antara mereka kulihat anak-anakku.
tahu matahari telah mencapai puncaknya. 3 rumah yang menjadi penjara kami tidak bisa menampung lebih banyak orang lagi. Para korsar lalu mendorong kami ke halaman di depan rumah-rumah itu, di mana kami dikepung oleh orang-orang jahat itu. Saat keluar, aku berhadapan dengan pemimpin mereka. Aku mendekatinya dengan istriku yang hancur hati, dan kami berdua bersujud dalam keputusasaan memohon di hadapannya dan wakilnya, meminta belas kasihan dengan sia-sia. Saat melihat serban mereka, aku mengerti. Kami adalah tawanan bajak laut Turki. Semua tawanan yang dianggap layak kemudian dipindahkan ke kapal korsar. 2 perahu dengan 10 dayung memaksa orang-orang Islandia mendayung melawan angin timur yang menggigit sambil menerima pukulan brutal dari tali. Setelah itu, mereka menyeret kami ke kapal bajak laut terbesar yang berlabuh di kedalaman pelabuhan jauh dari pantai. Melihat kami dengan susah payah naik ke kapal, para korsar bersorak gembira. Tidak lama kemudian aku dipanggil ke geladak buritan. Kapten bajak laut memerintahkan aku untuk segera duduk. 2 orang Turki memegangi tanganku dengan kuat, sementara yang lain mengikat kakiku. Lalu sang kapten menjatuhkan hukumannya, tendangan dan pukulan ke punggungku sementara aku menjerit kesakitan. Saya tidak bisa menghitung berapa kali dia memukul saya, tetapi setiap pukulan datang dengan segala kemarahan yang mungkin, sampai suara saya menghilang menjadi serak dan saya sudah tidak punya kekuatan untuk berteriak. Kemudian mereka membawa seorang pria yang menguasai bahasa Jerman. Dia menginterogasi saya tentang kemungkinan tempat persembunyian uang. Saya menjawab dengan tegas bahwa saya tidak tahu apa-apa dan lebih memilih untuk segera dieksekusi tanpa memperpanjang siksaan itu. Mereka meninggalkan saya untuk sementara waktu, kemudian menyeret saya ke atas dan memerintahkan saya untuk kembali ke haluan kapal. Saya hampir tidak bisa berdiri atau melangkah, begitu parah luka-luka yang saya alami. Saudara-saudara Islandia, saya memandang dengan belas kasihan pada keadaan saya yang menyedihkan, sementara bajak laut yang kejam hanya mengejek penderitaan saya. Keesokan harinya, para penjahat itu terus bolak-balik dari kapal. Setiap kali kembali, mereka membawa lebih banyak tawanan yang malang. Tetapi agar Anda, pembaca yang baik, memahami situasinya, setelah mengangkut orang-orang itu, para bajak laut membiarkan semua orang dalam damai kecuali saya. Dengan yang lain, mereka bahkan bersikap ramah. Mereka bahkan menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak, meskipun itu tidak mengurangi kengerian dari narasi ini. Mungkin Anda ingin tahu seperti apa bajak laut yang menjijikkan itu, baik dalam ciri fisik maupun pakaian. Sejujurnya, mereka mirip dengan orang-orang lain, bervariasi dalam tinggi badan dan wajah. Ada yang pendek, ada yang tinggi, beberapa berkulit gelap. Tidak semua berasal dari Turki. Ada orang Kristen dari negeri lain seperti Inggris, Jerman, Denmark, atau Norwegia. Orang Turki di sisi lain memiliki rambut hitam, kepala, dan janggut dicukur, kecuali kumis. Penampilan mereka tidak terlalu menyeramkan. Bahkan, mereka berperilaku dengan ketenangan tertentu dan bahkan humor yang baik, jika bisa dikatakan demikian. Namun, mereka yang dulunya adalah orang Kristen dan telah meninggalkan iman mereka meskipun berpakaian seperti orang Turki, tidak diragukan lagi adalah yang paling kejam dan ganas terhadap orang Kristen. Merekalah yang mengikat para tahanan, melukai, dan mencabut nyawa. Perkiraan yang paling akurat menunjukkan bahwa 34 orang Islandia kehilangan nyawa. Pada akhirnya, 242 orang dibawa sebagai tawanan, dan pada malam Rabu, semua sudah berada di atas kapal-kapal Turki. Melihat tanah air mereka menghilang di Cakrawala, orang-orang Islandia yang malang menangis dan meratap sepanjang hari pertama. Ketika air mata akhirnya berhenti, mereka saling mencari penghiburan dalam firman Tuhan, baik pria maupun wanita, muda maupun tua. Pada tanggal 30 Juli, istriku tercinta melahirkan tepat pada waktunya seorang anak laki-laki yang dibaptis untuk menghormati pendeta yang diberkati John. Aku yang membaptis anak itu, seolah-olah kami berada di daratan yang kokoh. Namun hatiku dipenuhi kesedihan ketika mendengar tentang kelahiran dan tangisan bayi yang baru lahir. Para bajak laut yang jahat berkerumun. 2 dari mereka membawa baju tua untuk membungkus bayi selama perjalanan. Di antara para bajak laut di kapal kami, ada seorang yang biasa mandi setiap hari dengan air. Dia juga dimandikan oleh orang lain selama sebulan perjalanan. Margaret, seorang wanita terhormat, menceritakan bahwa bajak laut yang sama telah membunuh suaminya. Tidak ada pencucian yang bisa membersihkannya. Selama perjalanan sebulan itu, 2 atau 3 wanita tua yang ditangkap di Islandia Timur meninggal dunia. Mayat mereka dibungkus dengan terpal usang dan dibuang ke laut tanpa upacara apapun. Pada tanggal 16 atau 17 Agustus, kami mencapai Algier, tempat perlindungan para penangkap kami. Begitu Sau terpatri di dasar laut, para tawanan segera diseret keluar dari kapal dan penderitaan kami yang hanya dapat diringankan oleh tangan ilahi berlanjut saat orang-orang Islandia yang malang itu dibawa ke darat. Kerumunan yang begitu besar berkumpul sehingga jumlahnya tak terkira olehku. Mereka tidak
datang dengan niat jahat, melainkan hanya untuk menyaksikan para tawanan yang sengsara itu. Kami, orang-orang Islandia, dipisahkan satu sama lain, teman dari teman, anak dari orang tua, dan diseret melalui lorong-lorong dari satu rumah ke rumah lainnya hingga ke pasar di mana kami dipajang untuk dijual layaknya ternak belaka. Mereka yang ditangkap di bagian timur Islandia adalah yang pertama dilelang. Para pria ditempatkan di beberapa tempat tinggal tertentu, para wanita di tempat lainnya. Demikianlah kami tinggal hingga tanggal 28 Agustus. Saat itu, sebagian besar tawanan dari timur telah terjual. Kami, penduduk Malang dari Kepulauan Westman, digiring ke pasar secara bergelombang. Setiap kelompok yang terdiri dari 30 orang diawasi oleh orang-orang Turki di depan dan belakang, dan kepala dihitung di setiap persimpangan karena penduduk setempat tidak segan mencuri tawanan jika ada kesempatan. Saat memasuki pasar, kami disusun dalam lingkaran, dan setiap tangan serta wajah diperiksa dengan saksama. Kemudian, sang raja memilih dari kelompok itu mereka yang disukainya, satu dari setiap 8 orang. Seperti telah kuceritakan, pilihan pertamanya di antara para pemuda jatuh pada anakku sendiri, yang baru berusia 11 tahun, yang kenangannya takkan pernah pudar dari hatiku, sedalam pemahaman dan kebijaksanaannya. Ketika ia direnggut dariku, kumohon padanya, demi Tuhan, agar tidak pernah meninggalkan imannya. Ia menjawab dengan kesedihan yang mendalam, "Aku tidak akan melakukannya, ayahku. Bisa mereka lakukan apa saja dengan tubuhku, tetapi jiwaku milik Tuhanku yang baik." Istriku, aku, dan kedua anak kecil kami, seorang bayi berusia 1 tahun dan yang lainnya baru sebulan, dibawa dari tempat itu ke balai raja, di mana kami tinggal selama 2 jam dengan anak-anak dalam pelukan kami. Kemudian kami dibawa ke penjara raja, menghabiskan malam di sana. Sejak saat itu aku tidak tahu nasib orang-orang Islandia lainnya. Aku ingin menghibur dan menguatkan bangsaku dengan kata-kataku, tetapi aku tidak menemukan kekuatan. Baik aku diam atau tidak, kesedihanku tetap tak berubah. Biarlah apapun terjadi, kita adalah penjaga kebenaran. Kami, para tahanan, diberi makan dengan murah hati pada malam hari dan di pagi hari. Kami menerima roti segar, baru keluar dari oven, dan bubur yang bergizi, biji-bijian yang dibumbui dengan lemak. Namun, untuk minum, kami hanya diberikan air hangat yang asin. Apa yang kusaksikan di tempat para pria kejam itu tidak terlukiskan, karena aku begitu bingung dan tersiksa saat itu. Hal pertama yang kami, para tawanan, lihat di jalanan saat turun dari kapal dengan keledai yang syarat muatan. Hewan-hewan itu kecil menurut ukuran kami, tidak lebih besar dari kuda betina berusia 2 tahun, tetapi sangat kuat. Di kota itu, aku juga melihat 5 unta, makhluk yang besar dan kuat. Aku juga bertemu seorang pria dan wanita kerdil yang umum di daerah itu. Dia tampaknya tidak lebih tinggi dari 2 L, dan dia hanya 1,5 L. Dia memiliki tubuh bagian atas yang padat dan anggota tubuh bagian bawah yang panjang, dengan lengan yang begitu panjang sehingga hampir menyentuh lutut Dante. Kulitnya hitam seperti ter, dengan kepala yang besar secara tidak proporsional. Sementara itu, dia, perempuan, memiliki siluet yang secara tak terduga berisi, dengan kaki pendek dan kokoh menopang tubuh bagian atas yang panjang. Kota itu sendiri berdiri di lereng gunung. Bentuknya semakin meruncing saat mendekati puncak jika dilihat dari kejauhan. Lebarnya kira-kira 1 mil. Banyak yang tampak jujur sambil berhias diri untuk melaksanakan rencana jahat mereka dengan lebih baik. Seperti yang ditulis Daud, apapun takdirnya, kita milik Tuhan. Sementara kami 3 orang Islandia tetap di rumah. Sebenarnya Christiansen dan aku merasa tidak enak badan. Tetapi John sakit parah. Istriku yang berbudi luhur kemudian bisa mengunjungiku meski tak bisa tinggal lama. Ya Tuhan, kesalahan kami pantas dihukum. Namun Engkau menolong kami demi kemuliaan-Mu. Saat itu aku tidak beralas kaki, tanpa sepatu apapun. Lalu Tuhan mengilhami seorang Prancis yang sudah lama berada di sana. Pria dermawan itu memberikanku sepasang sepatu baru dan sedikit aquavita saat aku menderita, dan bahkan memberitahuku bahwa banyak rekan senegara kami terbaring sakit dan sekarat di seluruh kota, kabar yang membuat kami sangat sedih. Dia juga membagikan bahwa di pemakaman Kristen sudah terbaring 31 jiwa. Orang-orang Islandia tidak tahan dengan panas terik di wilayah itu. Orang Prancis yang sama juga bercerita kepadaku tentang seorang gadis muda yang pernah menjadi pelayanku dengan kecantikan yang langka. Awalnya dijual seharga $700, hingga seorang pria kaya dari Yerusalem, 38 mil di timur laut, menawar 1.000 untuk gadis itu dan membawanya ke Yerusalem, di mana dia menyerahkannya kepada seorang pria Kristen. Di negeri itu, dilarang bagi pria Kristen untuk berhubungan dengan wanita Turki, sebagaimana pria Turki tidak boleh terlibat dengan wanita Kristen. Siapa yang berani melanggar hukum ini akan membayarnya dengan nyawa mereka. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, selain bahwa aku menyaksikan semuanya dengan mataku sendiri dan bersumpah atas kebenaran fakta-fakta ini. Pada hari ke-20 bulan September,
aku diseret dengan paksa dari tempat penahananku oleh 4 orang dan dibawa ke jalan tempat istri serta anak-anak kecilku tinggal. Dengan penuh kesungguhan dan air mata, aku memohon kepada para penangkapku meminta izin untuk berpamitan terakhir kepada keluargaku yang saat itu berada dalam kondisi kesehatan yang menyedihkan. Aku hampir tidak diizinkan untuk mengucapkan beberapa kata sebelum diseret dengan brutal tanpa belas kasihan. Siksaan perpisahan itu tak terlukiskan. Setelah momen yang menghancurkan itu, aku dibawa ke hadapan petugas yang bertugas mengeluarkan surat jalanku, sebuah dokumen yang ditulis dalam berbagai bahasa. Paspor ini harus ditunjukkan kepada bajak laut Turki manapun yang mungkin mencegat kapal yang kutumpangi. Di dalamnya tertulis bahwa aku dibebaskan dari eksekusi atau gangguan karena menjalankan tugas sebagai kurir. Hingga hari ini aku masih menyimpan dokumen itu dan telah memperlihatkannya kepada banyak saksi, termasuk Uskup Agung Copenhagen. Untuk mendapatkan izin berharga itu, aku dipaksa mengulangi ritual memalukan dengan mencium tangan kapten bajak laut. Pada hari yang sama, aku dikirim ke atas kapal Italia. Perjalanan itu penuh dengan penderitaan, dan pada suatu saat, kelaparan memaksaku minum air yang sudah terkontaminasi oleh hewan-hewan. Seekor singa, beruang, burung unta, serta beberapa monyet dan burung telah memuaskan dahaga, bahkan buang air di sumber yang sama. Kebahagiaanku tak terhingga setelah dahaga yang begitu menyiksa menghantuiku. Kami melihat Islandia pada hari keempat bulan Juli dan 2 hari kemudian kami mencapai Kepulauan Westman. Saat mendarat, aku disambut oleh orang-orang rendah hati seperti saudara tercinta. Bangkit sekali lagi dari cengkeraman kematian, jiwa-jiwa yang jujur itu menunjukkan belas kasihan dan keluhuran budi padaku. Putriku, miskin harta tetapi kaya akan kasih sayang, menerimaku dan berdedikasi merawatku. Pada hari ke-7 bulan yang sama, aku berangkat ke daratan utama, di mana aku bertemu kembali dengan tetangga tercinta, keluarga, dan sahabat baik yang menyambutku dengan sukacita dan tidak segan-segan berusaha menghiburku sedemikian rupa sehingga aku tidak mampu menggambarkan semua kebaikan yang ditunjukkan padaku. Setiap tindakan, setiap kata diwarnai oleh kebaikan hati dan kemurahan tanpa batas. Allah lah yang menyentuh hati manusia dan mencurahkan rahmatnya kepada mereka yang paling membutuhkan. Semua karunia berharga datang dari tangan Bapa Surgawi kita.